Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari surat Al-Mu'minun, kita sampai pada ayat ke-45. Setelah Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian nabi berikutnya, ada yang mengatakan Nabi Hud, ada yang mengatakan Nabi Saleh. Setelah itu Allah sebutkan Allah kirim umat-umat ya, atau munculkan umat-umat ya, yang mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Setelah itu Allah mengatakan tsumma arsalna rusulana tatra. Setelah itu Allah kirim rasul yang banyak ya, satu demi satu ya. Yang banyak di antara rasul-rasul tersebut kita tidak tahu nama-namanya ya. Kita tidak tahu nama-namanya, tapi banyak Allah kirim. Setelah itu Allah membahas tentang Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, "Tsumma arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultanim mubin." Lalu kami mengutus Musa dan saudaranya yaitu Harun dengan ayat-ayat kami dan bukti yang nyata. Sebagian ulama ya, di antaranya Syekh Sa'di, di antaranya juga Ibnu Katsir rahimahullahu taala berdalil bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya setelah turun Taurat ya, maka tidak ada lagi umat yang dibinasakan. Umat dibinasakan adalah sebelum turun Taurat. Seperti zaman Nabi Nuh alaihissalam diutus, umatnya mendustakan maka dibinasakan dengan banjir. Kemudian Allah utus Nabi Hud alaihissalam, umatnya mendustakan maka dibinasakan oleh Allah dengan dikirim angin yang kencang. Setelah itu Allah kirim juga Nabi Saleh, kemudian umatnya mendustakan maka dibinasakan Allah Subhanahu wa taala dengan gempa, dengan suara halilintar sehingga mereka pun tewas. Demikian juga Nabi Syuaib dan terus nabi-nabi selanjutnya banyak yang Allah binasakan, tapi setelah turun Taurat maka tidak akan Allah binasakan lagi kaum-kaum tersebut. Dalilnya di antaranya terkait dengan ayat ini, setelah Allah menyebutkan ayat sebelumnya, Allah mengatakan di ayat 44, "Tsumma arsalna rusulana tatra", kemudian kami kirim utus kepada umat-umat rasul kami secara berturut-turut, "Kullama jaa ummatar rasuluha kadzdzabuh", setiap datang rasul maka umatnya mendustakannya. Fatba'na ba'dhum ba'dhan, maka kami ikutkan sebagian dengan sebagian yang lain, itu kami binasakan, kami hancurkan, kami azab. Wa ja'alnahum ahadits, kami jadikan mereka hanya jadi buah bibir di kalangan manusia. Fabu'dan liqaumin la yu'minun, maka binasalah orang-orang yang tidak beriman. Setelah itu Allah sebutkan kisah Nabi Musa, seakan-akan kebiasaan Allah yang mengazab kaum umat-umat sebelumnya Allah hentikan. Sudah tidak lagi. Adapun Fir'aun ketika dibinasakan di Laut Merah itu sebelum turun Taurat. Sebelum turun apa? Taurat. Setelah turun, karena ketika Nabi Musa alaihissalam pergi kabur bersama Bani Israel dikejar oleh Fir'aun, kemudian Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Setelah itu baru Nabi Musa diberikan apa? Taurat. Setelah turun Taurat tidak ada lagi namanya umat dibinasakan. Yang ada dakwah, Allah ingin umat berjihad, berperang tanpa ada Allah membinasakan sebagaimana umat-umat sebelumnya. Dalilnya adalah ayat ini. Setelah Allah menyebutkan kebiasaan Allah sunnatullah membinasakan umat-umat yang mendustakan, Allah sebutkan kisah Nabi Musa. Dan ini didukung juga dalam surat Al-Qasas. Allah berfirman, "Wa laqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnas." Sungguh kami telah memberikan kepada Musa Alkitab atau Taurat setelah kami binasakan generasi-generasi sebelumnya, ya, yaitu setelah ini tidak ada lagi generasi-generasi dibinasakan. Jadi setelah itu tidak ada lagi generasi dibinasakan, tidak ada umat diadab seperti umat-umat sebelumnya. Maka setelah
Nabi Musa alaihissalam selamat, kemudian muncul nabi-nabi setelahnya, banyak nabi-nabi Bani Israel setelah itu. Ya, setelah Nabi Musa ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, Nabi Isa, nabi-nabi sebelumnya banyak, Nabi Yusha bin Nun, banyak nabi-nabi, ya, juga mungkin Nabi Yunus, banyak nabi-nabi setelah Nabi Musa alaihissalam, tetapi tidak ada Allah membinasakan umat tersebut, ya. Yang ada hanya perintah untuk berjihad dan berdakwah. Tapi di sini Allah berfirman, "Tsumma arsalna Musa wa akhahu Haruna." Kemudian kami mengutus Musa dan saudaranya Harun bi ayatina wa sultanin mubin, dengan ayat-ayat kami dan bukti yang nyata, sultanin mubin. Ayat-ayat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, bi situ yaitu membawa, yaitu sangat banyak, ya. Sebagaimana kita ketahui dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah memberikan kepada Nabi Musa tis'a ayatin, ya. Kami telah memberikan kepada Nabi Musa, ya, 9 ayat, ya. 9 ayat, dan itu banyak sekali sebagaimana Allah sebutkan dalam surat-surat yang lain. Kemudian Allah mengatakan wa sultanim mubin, ya, dan bukti yang nyata. Ketika Fir'aun menentang, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan banyak ayat kepada Nabi Musa, seperti Allah kirimkan banjir sehingga merusak tanaman mereka, Allah kirimkan kodok juga untuk makan, ya, atau mengganggu mereka. Kemudian juga Allah kirimkan kutu wal kummal yang masuk ke rumah-rumah mereka, ya. Silih berganti, ya, sehingga mereka minta agar dihilangkan bencana tersebut. Setiap Nabi Musa berdoa kepada Allah bencana tersebut hilang, mereka kembali lagi kufur. Allah kirimkan bencana berikutnya. Kemudian mereka mengatakan, ya Musa, berdoalah kepada Tuhanmu agar menghilangkan bencana ini. Dihilangkan lagi, mereka kufur kembali, dan terus demikian mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan padahal sudah ditunjukkan betapa banyak mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, dilihat oleh Fir'aun dan pengikutnya, dan juga dilihat oleh Bani Israel. Sampai darah juga Allah kirim, ya. Air mereka semuanya di darah, kecuali air yang ada di kampung Bani Israel. Kaum Bani Israel itu tinggal di suatu wilayah di daerah Mesir. Jadi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam yang pertama datang ke Mesir, kemudian dikasih areal, mereka tinggal di situ. Mereka tinggal di situ beranak pinak. Jadi mereka punya areal tersendiri. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal, kemudian akhirnya mereka diperbudak oleh suku Egypt, suku Kipti, ya. Sehingga akhirnya Allah kirim Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun dan bala tentaranya, agar suku Bani Israel diselamatkan dari suku Egypt, ya. Dari suku Egypt. Di antaranya yang Allah kirimkanlah darah. Semua air yang ada di perkampungan Egypt, di istana Fir'aun, semua jadi darah. Adapun di sumur Bani Israel, airnya jernih. Akhirnya mereka bilang, ayo kita ambil air di sumur Bani Israel. Mereka ambil air sumur Bani Israel, ketika dibawa jadi darah lagi. Ya. Allah kirimkan kodok yang begitu banyak, sampai kalau mereka mangap dikit, kodok masuk di mulut mereka. Saking banyak. Jadi, tapi setiap itu dihilangkan, tapi mereka tetap ngeyel. Kemudian banyak mukjizat Nabi. Itu ketika Nabi Musa masih di kampung Bani Israel, masih di Mesir. Ya, kemudian juga Allah kirimkan Nabi Musa ketika dengan tongkatnya, dan juga ketika dia masukkan tangannya di dadanya, kemudian dikeluarkan, maka tangannya bercahaya. Ini juga mukjizat yang luar biasa. Mukjizat ini semua menjadikan Fir'aun dan bala tentaranya mengatakan Musa adalah penyihir. Wa qalu ya ayyuhas sarihu du'u lana ya ayyuhas sahiru du'u lana rabbaka bima ahida indak. Mereka berkata, wahai penyihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk menghilangkan apa yang menimpa kami. Dia bilang wahai penyihir. Mereka enggak bilang wahai Rasul, enggak, wahai penyihir. Jadi kesaktian mukjizat yang ada pada Musa dianggap sebagai sihir.
maka selesai, mereka tidak bakal beriman. Setiap kali Allah berikan mukjizat, mereka anggap ini adalah penyihir. Susah. Kemudian Allah mengatakan di sini bi ayatina, dan kita tahu mukjizat Nabi Musa tidak berhenti di situ saja. Ketika Firaun sudah binasa, Nabi Musa membawa Bani Israel menuju Palestina. Muncul mukjizat-mukjizat yang lain lagi banyak sekali. Ada manna wa salwa, makanan yang Allah turunkan dari langit, mereka tinggal makan aja. Man itu semacam manisan atau suatu, ada yang bilang madu, ada yang bilang manis, turun dari langit, mereka tinggal ambil, mereka tinggal makan. Salwa yaitu burung, semacam burung yang tinggal disantap oleh mereka. Ya. Kemudian juga wa dhallalna alaihimul ghamama, kemudian Allah naungi mereka karena mereka berjalan di padang pasir yang sangat panas, maka Allah kirim angin awan untuk naungi mereka. Bayangkan Bani Israel, mukjizat Tuhan luar biasa. Kemudian mereka kehausan, ada batu dipukul keluar 12 mata air. Mukjizat luar biasa ya. Jadi batunya mereka bawa. Kalau haus tinggal ketuk, tong, keluar 12 keran. Luar biasa. Ketika Allah juga menenggelamkan Firaun, mereka lihat dengan mata kepala mereka. Nabi Musa mengetuk, memukulkan tongkatnya, kemudian air terbelah menjadi 12 lorong. Jadi naik ke atas 12 lorong. 12 lorong air, karena kalau satu lorong mereka rebut-rebutan, dibuat 12 lorong, masing-masing lorong ada kabilahnya, karena mereka 12 suku, 12 kabilah. Kemudian di antara lorong tersebut, air begini ada lubang-lubangnya, sehingga ada bisa saling melihat. Karena kalau tidak ada lubang-lubangnya, dipikir yang lain sudah mati, cuma mereka yang selamat. Jadi mukjizat yang luar biasa. Kemudian ketika mereka lewat, tanah yang tadinya lembek, tahu-tahu menjadi apa? Menjadi keras, sehingga mereka bisa dipijak. Kalau tidak keras, susah untuk lewat. Bakalan ketangkap sama Firaun dan bala tentaranya. Kumpulan mukjizat. Allah mengatakan, ya, "Tsumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina." Kami telah kirim Musa dengan tanda-tanda kenabiannya. Ketika ketemu Firaun, tandanya sudah banyak. Setelah Firaun binasa juga mukjizatnya sangat banyak. Saya renungkan, mungkin Nabi yang paling banyak mukjizatnya, maksudnya mukjizat yang terkait dengan khawariqul adah, yaitu kejadian-kejadian luar biasa. Tidak sebanyak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ada, tapi tidak. Nabi Musa luar biasa lah kalau kita cerita bagaimana kejadian. Tetapi ternyata Bani Israel ini makhluk yang paling membangkang ya. Paling membangkang ya. Nabi Musa mereka ejek, mereka membangkang, diperintah mereka membangkang. Padahal Nabi mereka dengan membawa segudang mukjizat. Dengan segudang apa? Mukjizat. Ini tidak saya heran kalau dapat orang Yahudi sekarang model Benyamin Netanyahu, jangan heran. Nenek moyang mereka dulu luar biasa. Taib. Kata Allah, kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan ayat, maksudnya tanda-tanda kenabian, wa sultanin mubin, dan bukti yang nyata. Sultan mubin ini ada yang mengatakan sifat dari tanda-tanda yang tersebut, maksudnya tanda-tanda kenabian Musa adalah sangat nyata, dia seorang nabi. Karena mukjizat itu adalah merubah sunatullah. Ada aturan alam, Allah rubah. Ketika ada aturan alam berubah, menunjukkan yang merubahnya adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Seperti air harusnya mengalir ke bawah, tahu-tahu mengalir ke atas. Ini menunjukkan yang bisa bikin gitu adalah yang menciptakan alam. Karena alam ini diciptakan dengan ada aturan-aturannya. Ketika aturannya berubah, berarti yang bisa rubah siapa? Yang menciptakannya. Air tahu-tahu mengalir ke atas. Kayu bisa jadi daging ular, yang bisa rubah ya Tuhan. Ya. Seorang kemudian masukkan tangannya, keluar cahaya lampu, ya enggak ada listrik dalam tubuhnya, tahu-tahu keluar apa? Cahaya. Ini yang bisa bikin cuma Tuhan. Ya. Ya. Ini ada yang mengatakan bahwasanya Sultan Mubin maksudnya atof kata gandeng, tapi maksudnya menjelaskan sifat sebelumnya. Ayat-ayat tersebut merupakan bukti-bukti yang nyata. Ada yang mengatakan Sultanin Mubin maksudnya tongkat Nabi Musa. Benar, mukjizat Nabi Musa sangat banyak, tetapi yang paling spesial, paling utama adalah tongkat Nabi Musa. Karena dari tongkat itulah terjadi berbagai macam kejadian. Banyak mukjizat terkait dengan tongkat Nabi Musa. Terkait dengan tongkat Nabi Musa. Di antaranya seperti ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya jadi apa? Ular. Kemudian ketika diambil lagi jadi tongkat lagi. Luar biasa. Padahal tongkat-tongkat biasa. Sebelumnya untuk gembala kambing. Sebelumnya untuk gembala kambing. Saya pernah ada orang di Masjid Nabawi. Waktu itikaf zaman dulu. Ada orang pakai tongkat. Anak muda. Pakai tongkat. Saya bilang, kenapa pakai tongkat? Masih muda.
Kata dia, sunnahnya Nabi Musa pakai tongkat. Sunnah Nabi Musa tongkat itu buat kambing dulu. Ini di Masjid Nabawi nggak ada kambing. Apa yang mau di? Kayaknya Rasulullah tidak jalan pakai tongkat. Dia bilang ini sunnahnya Nabi Musa. Saya ngomong apa udahlah terserah deh. Itu bisa jadi ular nggak tongkat itu? Jadi tongkat ini luar biasa. Tongkat Nabi Musa alaihissalam asalnya tongkat biasa. Makanya sebelum Allah kasih mukjizat tongkat, Allah tanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Ada apa di tangan kan? Ini tongkatku, benar-benar tongkat biasa. Tapi Allah ingin jadikan tongkat tersebut luar biasa. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ushbiha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ini tongkatku, aku bertelekan di atasnya, aku untuk cari makanan buat kambing dan aku punya kebutuhan banyak dengan tongkat ini. Kata Allah, "Alqiha ya Musa." Lempar wahai Musa. Fa alqadha fa idha hiya hayatun tas. Lempar tahu jadi ular, ya Musa kabur. Kok jadi ular dia kabur? Kata Allah, "Aqbil wala takhaf." Balik, enggak usah takut. Sanu'idu hasiratahal ula. Kami akan ulangi lagi nanti. Kau lempar jadi ular. Jadi Allah kasih briefing Nabi Musa dulu sebelum ketemu Fir'aun. Kalau enggak di briefing nanti Nabi Musa takut. Fir'aun nih. Itu dia kabur sendiri ya. Fir'aun malah ketawa nanti. Fir'aunnya enggak kabur, Nabi Musa yang kabur. Maka latihan dulu. Semuanya perlu apa? Latihan. Tapi ketika karena tongkat itu luar biasa, maka dikhususkan dengan disebut sultanim mubin. Dia adalah bukti yang nyata, ini pendapat sebagian ulama. Tongkat itu pula yang digunakan untuk membelah apa? Lautan. Lautan terbelah menjadi 12 lorong. Ya. Kemudian juga tongkat itulah yang dipukul untuk memukul lautan supaya turun kembali. Ya. Ya. Untuk turun kembali. Tongkat itu pula yang digunakan untuk memukul batu sehingga keluar 12 mata air. Jadi banyak mukjizat tongkat Nabi Musa alaihissalam sehingga disebut sultanim mubin. Ini pendapat sebagian ulama. Setelah berfirman, "Ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin." Mereka berdua diutus kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Pembesar Fir'aun di antaranya Haman. Di antaranya siapa? Haman. Teman diskusinya Fir'aun. Kenapa tidak disebut kepada Fir'aun dan kaumnya? Fir'aun dari suku Kipti, suku Akbat, suku Egypt. Makanya Mesir sekarang namanya apa? Egypt. Itu kalau bahasa Arabnya Kibat. Bahasa Inggrisnya Egypt. Kenapa Allah tidak mengatakan kami telah mengutus Musa dan saudaranya Harun kepada Fir'aun dan kaumnya? Kenapa? Tapi Allah mengatakan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Jawabannya karena Nabi Musa tidak diutus kepada suku Egypt. Nabi Musa asalnya diutus kepada suku apa? Bani Israel. Tetapi ketika diutus kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya, karena mereka yang memegang kekuasaan negara, karena mereka yang sedang memperbudak Bani Israel. Jadi Musa harus ketemu mereka karena pengambil keputusan mereka. Nabi Musa ingin mereka melepaskan Bani Israel. Ya. Fa arsil ma'ana Bani Israel wala tu'adzibhum. Tujuan Nabi Musa bukan apa-apa. Hanya ingin Bani Israel selamat, tapi Fir'aun enggak mau. Karena kalau di Bani Israel dilepas, enggak ada budak-budak, enggak ada pekerja-pekerja. Jadi bukan urusan Nabi Musa suku Egypt beriman enggak beriman, itu bukan Nabi Musa. Karena Nabi sebelum Nabi Muhammad itu kepada kaumnya. Ya, Nabi Musa tidak bertugas untuk menjadikan suku Egypt beriman. Dia tidak bertugas untuk itu. Dia kebetulan bertemu dengan Firaun mengingatkan kau bukan Tuhan. Lepasin ini Bani Israel, saya ingin bawa pergi. Firaun bilang enggak ada, enggak boleh. Akhirnya Firaun Nabi Musa bawa kabur atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya diutus kepada Firaun dan pembesar-pembesarnya. Karena mereka itulah yang membawa keputusan atau menentukan keputusan. Fastakbaru wa kanu qauman alin. Maka mereka pun sombong dan mereka takabur dan mereka adalah orang-orang yang merasa tinggi. Alin merasa tinggi. Ya, sehingga mereka menganggap suku Bani Israel suku rendahan. Ya. Mereka anggap dan itu merupakan sifat dasar mereka. Sifat dasar mereka.
Akhirnya mereka ya dengan sombong dan angkuh menolak semua apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Padahal karena Allah sebutkan sultanin mubin, Allah telah bekalkan kepada Nabi Musa dengan bukti yang nyata. Sebenarnya mereka beriman. Tapi karena kesombongan itulah yang buat mereka secara lafal tidak mau beriman, tapi hati mereka beriman. Makanya Nabi Musa pernah berkata kepada Fir'aun, "Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la adhunnuka ya Fir'aun mathbura." Sungguh engkau telah tahu, wahai Fir'aun. Musa pernah bilang, engkau telah tahu wahai Fir'aun, bahwasanya tidak ada yang menurunkan ini semua kecuali pencipta langit dan bumi. Kau sudah tahu. Cuma kau tidak mau ngaku. Dan benar, meskipun dia sudah tahu, dia tetap ngeyel. Dia mengatakan, "Inilah adzunuka ya Musa mashura." Menurutku engkau orang tersihir. Padahal hati kecilnya tahu Nabi Musa bukan penyihir. Dia tahu. Apalagi setelah dia undang ribuan penyihir untuk lawan Nabi Musa, dia tahu penyihir milik dia kalah dengan Nabi Musa. Berarti Nabi Musa ini bukan penyihir. Buktinya ratusan, ada yang bilang ribuan penyihir kalah semua sama Nabi Musa. Fir'aun tahu, hati kecilnya tahu. Ya. Tapi dia pintar, dia mengatakan Musa adalah guru kalian. Kalian sudah sepakat ini sebenarnya. Dia tahu, tapi dia bohong, dia tahu, dia pintar ngomong. Tapi Musa mengatakan, sungguh engkau telah tahu wahai Fir'aun. Makanya Allah menyebutkan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka ngeyel terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati mereka yakin. Ini berarti, padahal hati mereka yakin. Kenapa mereka ngeyel? Kata Allah, zulman wa uluwa, karena mereka berbuat zalim dan karena mereka sombong. Jadi Allah sebutkan sifat mereka istikbar, yaitu sombong dan alin angkuh. Yang ini merupakan sebab mereka menolak dakwahnya Nabi Musa. Padahal hati mereka meyakini. Karena kenapa mereka meyakini? Karena Allah telah kirim Nabi Musa dengan mukjizat yang sangat banyak. Sangat banyak. Bayangkan ketika tufana wal jaradi wal kummal wal dhafadi awad dama ayatin mufassalat. Kami kirimkan kepada mereka tufan, yaitu banjir yang hancurkan mereka. Ketika kena banjir, mereka Musa doain agar banjir diangkat. Musa berdoa, berhenti langsung. Hebat kan? Mereka bilang itu cuma kejadian alam. Kemudian nanti Allah kirim kodok masuk mana-mana. Kata Musa, berdoalah biar, mereka bilang, wahai Musa, berdoalah agar kodok hilang. Musa berdoa, kodok hilang. Ini cuma bencana alam. Saya begitu. Nanti Allah kirim kutu banyak. Musa ini setengah mati, kemana-mana ada kutu di tempat itu. Berdoa, hilang. Bencana alam. Selalu begitu. Kira-kira kalau mereka mengalami berulang-ulang begitu, mereka yakin enggak Musa utusan Allah? Yakinlah, karena setiap Nabi Musa berdoa pasti diangkat. Berarti ini kan utusan Tuhan. Buktinya ada yang ngatur ini semua, ketika mau dicabut selesai. Dikirim lagi, dicabut selesai. Berarti yang mengirim ini dialah yang mengirim Musa. Makanya mereka pasti yakin. Maka Musa dengan berani mengatakan, laqad alimta. Kau sudah tahu ya Fir'aun, tidak ada yang menurunkan ini semua mukjizat-mukjizat kecuali pencipta alam semesta. Karena enggak mungkin ada begini kemudian muncul, kemudian hilang dalam waktu sekejap, muncul dalam tiba-tiba, hilang waktu sekejap, kecuali yang ciptakan ini semua yang bikin. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Sungguh engkau telah tahu Fir'aun, kata Musa. Kau telah tahu Fir'aun. Sungguh engkau telah tahu. Tidak ada yang menurunkan semua mukjizat ini kecuali pencipta langit dan bumi. Jadi mereka benar-benar yakin. Tapi yang membuat mereka tidak beriman, kenapa? Karena sombong. Karena sombong. Tidak tahu benar tapi tidak mau beriman. Makanya Allah mengatakan, fastakbaru wa kanu qauman alin. Mereka sombong, mereka angkuh. Dan itulah sifat mereka. Kemudian mereka sebutkan di antara alasannya, karena mereka tidak beriman. Faqalu anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun. Bagaimana kita beriman kepada dua orang ini, yaitu Musa dan Harun? Seperti kita manusia sama-sama makan. Ini yang ngomong pengikut Fir'aun. Karena Fir'aun dia merasa dirinya beda. Saya sudah sampaikan, Fir'aun namanya, menurut peneliti namanya Ramses ya. Ramses itu dari Ra maksudnya dewa matahari, Mos maksudnya adalah anak. Jadi Mos maksudnya adalah anak dewa matahari. Ya. Situ.
Ya, Ramses, dewa matahari. Ya. Sehingga dia merasa dia Tuhan. Ya. Jadi yang ngomong ini adalah pembesar-pembesarnya. Pembesar-pembesarnya berkata, anu minuli basyaraini mithlina. Bagaimana kita beriman kepada manusia-manusia seperti kita? Sama, Musa Harun sama dengan kita. Wa qaumuhum lana abidun, sementara kaum mereka berdua Bani Israil adalah budak-budak kami. Bisa kita beriman sama mereka berdua, beriman dari Rasul, dari suku, dari budak, gimana? Tadinya kami adalah pemimpin, nanti kalau beriman kepada mereka berdua kami jadi bawahan. Enggak lah, enggak mau. Di antara sebab kenapa mereka tidak mau beriman karena mereka bilang enggak lah, masa beriman sama suku budak, enggak. Kita ini pemimpin, kalau kami beriman kepada Musa Harun kita jadi anak buah. Enggak mau jadi pemimpin, jadi anak buah. Enggak mau. Itulah sebabnya kenapa disebut dalam riwayat kenapa Abu Jahal tidak mau beriman kepada Muhammad. Kata Abu Jahal, kami Bani Hashim dan Bani Makhzum bersaing dalam fisyaraf, dalam masalah popularitas, dalam masalah keunggulan, kemuliaan. Mereka memberi makan, kami beri makan. Mereka hebat, kami hebat. Kami terus bersaing sampai kami benar-benar rivalnya. Maksudnya Bani Hashim adalah rivalnya Bani Makhzum. Bani Makhzum rivalnya Bani Hashim. Tiba-tiba ada muncul dari Bani Hashim ngaku Nabi. Waduh. Kita nggak bisa nyaingi, masa kita ngaku juga, saya juga ada Nabi, nggak bisa. Berarti kita kalah saingan dong. Supaya tidak kalah saingan itu Nabi kita dustakan supaya tetap bersaing. Karena kalau kita bilang benar Bani Hashim ada seorang Nabi, akhirnya Bani Makhzum di bawah Bani Hashim. Jadi tidak mau. Ini semua karena kesombongan dan keangkuhan. Maka mereka berkata, anu'minu li basyaraini mithlina, apakah kami akan beriman kepada dua manusia seperti kami? Wa qaumuhum lana abidun, sementara kaum mereka berdua adalah menyembah atau jadi budak-budak kami. Ya. Ya. Kami sudah ratusan tahun siksa mereka. Ya. Disiksa, dipaksa, diperbudak, pekerja keras. Ya. Anak-anak pada dibunuh, yang wanita dibiarkan. Terus tiba-tiba kami jadi anak buah suku ini? Enggak, tentunya tidak. Ya. Dan kesombongan ini paling utama menjadikan orang-orang tidak beriman. Sombong. Kata Allah, fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Maka mereka pun mendustakan Musa dan Harun, maka kemudian mereka menjadi orang-orang yang dibinasakan, ditenggelamkan di laut ya. Ada yang mengatakan laut merah, ada yang mengatakan bukan laut merah, intinya ditenggelamkan dalam air yang banyak ya, yaitu di laut. Ada yang mengatakan laut merah. Ada khilaf tentunya, Fir'aun ini ditenggelamkan di mana? Orang-orang Mesir sampai sekarang khilaf. Apakah laut merah ataukah laut yang lain? Kenapa? Karena kalau laut merah terlalu luas, sehingga kalau dibuka lautan terbuka dari ujung ke ujung terlalu jauh. Sehingga mereka mengatakan ada semacam selat, bukan laut merah yang besar, ya, tapi selat yang ujung-ujungnya masih kelihatan. Antara ujung satu, tepi yang lain masih kelihatan. Ini mereka ada khilaf. Tapi Allah mengatakan di laut, fil yammi, di laut. Laut yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Karena kalau dibilang laut merah terlalu apa? Terlalu luas ya. Laut merah terlalu luas. Fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Maka mereka mendustakan Musa dan Harun, maka mereka pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Wa laqad ataina Musa al-kitaba la'allahum yahtadun." Sungguh kami telah berikan kepada Musa Alkitab, maksudnya apa? Taurat. La'allahum yahtadun, semoga mereka mendapat petunjuk. Di sini Allah sudah tidak sebut Harun lagi karena tugas Harun sebenarnya yang Rasul utama Musa atau Harun? Musa. Terus Musa yang berdoa kepada Allah agar Harun nemani dia, maka Harun diangkat jadi Rasul. Setelah itu mereka berdua pergi mendakwai Fir'aun dan pembesar-besarnya. Setelah selesai, sudah Allah fokus lagi kepada Musa. Maka yang diberikan Taurat bukan Harun, tapi siapa? Musa. Yang disiapkan sejak kecil di seorang Rasul adalah Musa. Harun ya kalau bahasa kita ya kecipratan keberkahan adiknya. Subhanallah. Tapi jadi seorang mulia yang Allah angkat menjadi seorang Nabi yang Rasul yang sangat mulia gara-gara doa adiknya Nabi Musa alaihissalam.
Makanya dikatakan tidak ada orang yang punya jasa paling besar kepada kakaknya atau adiknya, saudara kepada saudaranya seperti besarnya jasa Musa kepada Harun. Kenapa? Karena Musa berdoa, wa Harun akhi huwa afsahu minni lisana farsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni. Wahai Allah, utuslah Harun menemani aku. Akhirnya Harun menjadi seorang rasul gara-gara doanya siapa? Nabi Musa. Setelah itu, setelah tenggelam Fir'aun dan bala tentaranya, maka Allah fokus kembali kepada Musa. Allah mengatakan, walaqad ataina Musal kitab. Sungguh kami telah berikan kepada Musa Taurat. La'allahum yahtadun. Semoga Bani Israel mendapatkan hidayah. Luar biasa ya. Allah turunkan Taurat langsung lengkap. Allah turunkan Taurat langsung paket kepada Nabi Musa. Dan Allah tulis langsung. Ya. Dalam ketika disebutkan ketika di padang mahsyar orang datang kepada Nabi Musa, orang berkata, "Ya Musa, anta kalimullah wa kataballahu laka Taurat biyadihi." Wahai Musa, engkau adalah orang yang Allah ajak bicara langsung dan Allah telah menuliskan dengan tangannya Taurat untuk kamu. Subhanallah. Jadi Allah kirim Taurat tidak pakai Jibril, langsung kepada Nabi Musa. Spesial atau tidak? Spesial. Cuma Bani Israel yang brengsek ya. Bani Israel yang brengsek. Kok ada model makhluk seperti itu ya? Kurang ajar luar biasa. Itu di antara mereka banyak yang beriman juga, tapi yang kurang ajar terlalu kurang ajar ya. La'allahum yahtadun, semoga mereka dapat hidayah. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa katabana lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Kami tuliskan bagi Musa di alwah, yaitu di lempengan-lempengan batu Taurat, min kulli syai', segala sesuatu, mau'izatan sebagai nasihat, wa tafsilan sebagai perincian li kulli syai' atas segala sesuatu. Jadi lengkap, turun Taurat paket lengkap buat mereka. Cuma mereka tidak mau beriman. Sebagian beriman pada sebagiannya, mengingkari sebagiannya. Demikian kebiasaan Bani Israel. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara nabi-nabi Bani Israel adalah Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna ibna Maryam wa ummuhu ayah." Kami jadikan Ibn Maryam yaitu Nabi Isa alaihissalam dan ibundanya siapa? Maryam. Ayah sebagai suatu mukjizat atau bukti yang nyata kekuasaan kami. Wa atainahuma wa awainahuma ila rabwatin dzati qararin wa ma'in. Dan kami lindungi mereka berdua di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang qarar, yang bisa ditinggali, itu banyak pepohonan, banyak tumbuhan, wa ma'in, dan ada air bersih yang mengalir, Di sini Allah menyebutkan kami jadikan Ibn Maryam, Nabi Isa dan ibunya sebagai suatu tanda kekuasaan kami. Tentunya masing-masing keduanya memiliki mukjizat tersendiri. Maryam mukjizatnya apa? Atau keajaibannya apa? Yaitu bisa punya anak tanpa suami. Luar biasa Maryam. Dan sebelumnya kalau dia sedang di mihrabnya, tiba-tiba ada makanan yang datang tanpa dia cari. Ini di antara mukjizat Maryam atau kehebatan Maryam. Tapi yang luar biasa adalah bagaimana Allah mengeluarkan dari Maryam seorang anak tanpa ayah. Dan ini di antara kehebatan Allah dalam mencipta. Allah mencipta ada manusia tanpa ayah dan tanpa ibu seperti Nabi Adam. Tanpa laki-laki dan tanpa perempuan. Allah ciptakan juga Hawa tanpa perempuan, cuma dari Adam. Ya, dari tulang rusuk Adam maka keluarlah Hawa. Dan ada Allah ciptakan manusia tanpa ayah, cuma dari ibu, siapa? Nabi Isa. Yang sisanya kita, dari ayah dan ibu. 4 model semua ada. Seperti Allah juga sebutkan dalam Al-Quran, misalnya Allah berikan kepada anak-anak dengan berbagai macam model. Ada orang punya anak laki-laki dan perempuan. Ada orang punya anak cuma laki-laki saja. Ada orang yang punya anak cuma perempuan saja. Ada orang yang sudah menikah tidak punya anak. Ada yang tidak punya anak karena tidak menikah. Jomblo.
Menurut saya Allah ciptakan dengan bermodel-model. Allah Maha Kuasa. Maka ini suatu mukjizat tersendiri. Kemudian Nabi Isa juga punya mukjizat tersendiri. Ya, dia lahir tanpa ayah. Kemudian dia sejak kecil bisa berbicara. Sejak kecil bisa ceramah, coba. Begitu digendong, dia tiba-tiba berkata, "Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiy." Aku adalah hamba Allah. Allah berikan aku Injil, Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku berkah di manapun aku berada. Wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah suruh aku untuk salat dan bayar zakat kalau aku masih hidup, selama aku hidup. Wa barran bi walidati, dan Allah suruh aku berbakti kepada ibuku. Masih kecil sudah ceramah. Ya. Bahkan disebutkan banyak ahli tafsir menafsirkan, bahkan si kecil Isa menasihati ibunya. Ketika Maryam dalam surat Maryam, dia kan waktu melahirkan dia kesakitan. Dia kesakitan maka dia pergi ke sebuah pohon korma, ya. Kemudian dia mengatakan dia dari situ puncak kesulitan dihadapi oleh Maryam. Pertama dia sakit, ya. Karena orang kalau fa'aja ahal makhadhu ila jidhin nakhli. Makhad itu pembukaan, dia merasa pembukaan. Berat, wanita paling berat merasa apa? Pembukaan, itu kontraksi. Kontraksi seakan-akan anak mau keluar, ternyata belum. Ini dirasakan oleh Maryam, ya. Kemudian dia jauh, dia sendiri, karena dia memang menyendiri. Dia tidak tahu kalau dia sedang hamil, enggak ada yang tahu. Makanya dia menyendiri, ya. Kemudian merasakan kesakitan. Dia sakit, kemudian dia kehausan, dia kelaparan. Terkumpul berbagai macam musibah dalam dirinya, lebih parah daripada itu semua. Dari sakit, lapar, dan haus, dan kesendirian, di antaranya dia pikir gimana nanti kalau saya pulang bawa anak tanpa suami, apa kata dunia. Ini yang paling berat. Maka Allah mengatakan, fa'aja'al makhadhu ila jidhin nakhlati, qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Seandainya saya meninggal sebelum ini, sehingga saya terlupakan. Dia enggak bayangin gimana kalau habis ini anak keluar saya bawa, apa kata dunia. Katanya perempuan soleha, ternyata zina. Bapak dia orang soleh, ibu dia wanita soleha. Dan dia selama ini terkenal jauh karena ingin beribadah kepada Allah. Ternyata pulang-pulang bawa anak. Apa kata dunia? Yang itu paling berat bagi Maryam adalah ujian omongan orang. Maka dia mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha, seandainya saya meninggal sebelum ini, wa kuntu nasyan mansiya, dan saya bukan siapa-siapa, saya hanyalah seorang yang terlupakan, tidak ada yang tahu saya. Tapi orang tidak tahu. Ketika itu Allah berfirman, fanadaha min tahtiha, maka dari bawah dia menyerunya. Ini khilaf di dalam Al-Quran. Siapa yang menyeru menasihati Maryam? Allah tahzani, jangan bersedih. Yang bilang kepada Maryam jangan bersedih siapa? Sebenarnya Allah mengatakan Jibril, sebenarnya Allah mengatakan adalah Isa. Udah keluar, makanya Allah mengatakan fanadaha min tahtiha. Maka dari bawah dia ada suara. Ada suara yang menasihati. Bayangkan. Nabi Isa dalam perut atau di luar, baru lahir sudah menasihati. Allah tahzani, wah ibunda jangan sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Sungguhnya Allah telah mengalirkan air buatmu, jangan sedih, kau tidak usah khawatir, ada air minum. Adapun kau haus, wa huzzi ilaiki bi jidhin nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Kau goyang aja, korma itu akan turun rutub supaya kau makan. Wa kuli washrabi wa qarri aina. Makan dan minum dan berbahagia engkau. Wa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Kalau ada yang ajak ngomong, enggak usah jawab. Bilang saya sudah bernadar tidak mau ngomong sama seorang pun. Pendapat yang lebih kuat yang ngomong itu Nabi Isa. Makanya ketika orang tanya, kenapa? Karena Maryam sudah tahu Nabi Isa bisa bicara. Mama. Pasti kan? Fa asyarat ilaih. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Gimana bisa ngomong, Maryam sama anak kecil? Tahu-tahu dia ngomong. Mau saya, Nabi Isa ini mukjizatnya luar biasa. Masih dalam perut sudah nasihati ibunya. Entah sudah keluar atau belum. Tapi Allah mengatakan, fanadaha min tahtiha. Maka dari bawah, Isa pun berkata kepada ibunya. Apakah sudah keluar atau belum? Mungkin sudah keluar ya. Allah tahzani, jangan bersedih. Subhanallah. Itu luar biasa. Bagaimana ibu tidak bahagia, anaknya
nasihati dia. Masih bilang di antara kebahagiaan luar biasa, kalau anak kita nasihati kita, ibu-ibu senang lah kalau ada anak datang. Ma, jangan boros lah, Ma. Masya Allah, siapa ngajarin kamu? Abi. Uang Abi sudah tipis. Kalau ada anak kita, nasihati kita tuh luar biasa bahagia. Maksudnya Allah datangkan bukan orang lain, tapi orang yang tulus sayang-sayang sama kita nasihati kita. Anak kita sih nasihati kita. Sabar, Ma. Sabar. Abi poligami, sabar, Ma. Bercanda ibu. Jadi maksud saya, kalau ada anak nasihat itu luar biasa ya, luar biasa. Yang Nabi Isa subhanallah luar biasa, masih kecil dan nasihati apa? Ibunya. Jadi dia mukjizat tersendiri. Jadi Maryam mukjizat tersendiri, Isa mukjizat tersendiri. Tapi Allah jadikan satu kesatuan. Karena rangkaian cerita ini juga mukjizat yang luar biasa. Dianggap satu kesatuan. Ya. Wa ja'alna bena Maryam wa ummahu ayah. Kata Allah, kami jadikan Isa dan ibunya satu mukjizat, satu ayat maksudnya. Bukan mukjizat itu istilah baru ya, sebenarnya ayat. Ayat itu artinya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bukti bahwasanya ini semua dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa awainahuma, dan kami ayomi mereka berdua ila rabawatin dzati qarari wa ma'in. Ke suatu tempat yang dataran lebih tinggi. Rabawah itu dataran tapi agak tinggi. Dzati qarar, yang memiliki tempat untuk qarar, untuk tempat tinggal. Wa ma'in, dan ada air yang mengalir di situ. Khilaf di kalangan para ulama, tempat ini di mana? Tempat ini di mana? Ada yang mengatakan bahwasanya qarar maksudnya adalah tempat yang subur, yang tumbuh-tumbuhan banyak. Ma'in itu air yang mengalir. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan rabwa di sini, ada yang mengatakan di Damaskus, di Damaskus. Ini pendapat. Ini disebutkan dari Ibnu Abbas mengatakan anhar Dimashq, yaitu air yang mengalir di Damaskus. Jadi ma'in maksudnya air yang mengalir yang bisa dilihat oleh tarahul uyun. Jadi dia tarahul ma'in maksudnya suatu yang dilihat oleh mata, yaitu airnya mengalir, bukan dalam tanah aja, tapi airnya keluar sehingga bisa diambil. Ada yang mengatakan maksudnya Damaskus, yang masuk ma'in maksudnya air yang mengalir di Damaskus. Ada yang mengatakan Abu Hurairah berkata yang dimaksud adalah Ramallah. Ramallah itu di Palestina. Ramallah di Palestina, daerah Syam. Ada pendapat yang mengatakan maksudnya di Mesir. Rabwah maksudnya di Mesir. Makanya di Mesir ada daerah yang diduga inilah Nabi Isa dulu lari sama ibunya di sini. Kenapa lari di Mesir? Dulu ingin dibunuh oleh Raja Romawi di zaman tersebut. Karena ada provokasi mengatakan, wahai raja, akan muncul lahir seorang anak yang akan menggulingkanmu. Maka akhirnya mereka raja tersebut ingin bunuh Nabi Isa. Maka ibunya bawa lari Nabi Isa ke Mesir beberapa lama sampai dia agak besar. Ini semua tidak ada riwayat yang sahih, cuma disebutkan dan disebutkan. Ada yang mengatakan, dan ini pendapat dipilih oleh Ibnu Katsir, maksudnya Rabwah ini atau Rabwah ini ya tempat tadi yang ketika ketika Maryam ingin melahirkan. Ma'in maksudnya tadi air yang sungai yang kata Nabi Isa kepada ibunya, qad ja'alaka tahta kisariya. Allah apa? La tahzani, qad ja'ala rabbuki tahta kisariya. Sungguhnya Allah telah mengalirkan air sungai. Mesti tadi Ma'in. Jadi yang dimaksud ya di Bethlehem itu apa di mana? Di Palestina itu sendiri. Dan Ibnu Katsir mengatakan sebaik-baik kita menafsirkan ayat adalah dengan ayat yang lain. Ayat yang lain menyebutkan lahir di Palestina dan Ma'in maksudnya sungai yang tadi Allah alirkan. Adapun Dzatu Qarar yaitu tempat yang qarar maksudnya tempat tumbuhnya korma sehingga dia bisa makan korma. Wallahu alam bisawab. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullah dan juga kalau nggak salah dipilih oleh Syekh Sa'di. Jadi Allah ayomi mereka berdua. Dan ini dalil bahwasanya jika seorang beriman, Allah akan ayomi dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala Maryam sendiri, tapi Allah ayomi. Tatkala Isa lahir tanpa ada yang mengurusinya, Allah ayomi mereka berdua. Bayangkan Maryam lahir tidak ada bidannya, tidak ada dokternya, dan anak pertama. Anak pertama. Ya.
Susah ya. Kalau zaman sekarang susah gitu, anak pertama nggak ada suami, udah mati aku. Melahirkan tanpa ada bidan, tanpa ada dokter, berat ya. Ini ujian Maryam ya. Makanya saya sering bilang bahwasanya orang beriman semakin diuji, semakin diuji. Mau hidup tanpa ujian mustahil. Nggak ada. Saya ingin bahagia tanpa ujian, mimpi. Nggak ada namanya bahagia tanpa ujian. Yang kita harus pikir bagaimana dalam ujian masih bahagia. Itu yang kita harus pikir. Gimana kita diuji tapi tetap bahagia. Ada yang bilang, saya ingin bahagia tanpa ujian, mati aja. Nggak ada hidup tanpa ujian. Karena hidup ini untuk diuji. Tapi kita orang beriman, bagaimana saya diuji tapi saya tetap bahagia. Adapun kekhawatiran muncul, namanya manusia, kekhawatiran, ketakutan. Maryam cuma demikian. Tapi segera ada solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa Allah kasih solusi. Setelah itu Allah berfirman, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fattaqun. Dan sungguhnya agama ini, itu agama para nabi. Ummatukum adalah agama kalian semua. Itu para nabi seluruhnya. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Isa semuanya menyuruh kepada tauhid. Semua nabi yang Allah sebutkan, ummatukum ummatan wahidah, adalah agama yang satu. Buktinya Allah mengatakan, wa ana rabbukum fattaqun, maka aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Jadi tidak ada nabi yang menyuruh kepada kesyirikan. Semua nabi, dari Nabi Nuh sampai Nabi Isa semuanya menyuruh kepada tauhid. Ya. Makanya Nabi Isa berkata, inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Allah semata. Ya, Nabi Isa tidak pernah menyuruh untuk menyembah dirinya. Nabi Isa mencontohkan dia berdoa kepada Allah, dia salat kepada Allah. Dia selalu bertawakal kepada Allah. Dia tidak pernah sama sekali menyuruh orang untuk sujud kepadanya, tidak pernah. Dia tidak pernah sama sekali menyuruh orang untuk minta-minta kepadanya, tidak pernah. Dia tidak pernah menyuruh seorang pun untuk bertawakal kepadanya. Dia sendiri bertawakal kepada Allah. Makanya ada kawan, salah seorang kawan, sekarang dia jadi dai, dan alhamdulillah dia juga banyak mengislamkan orang-orang Nasara. Dia cerita, saya masuk Islam gara-gara apa? Saya lihat ada gambar Yesus in the garden ya, in the garden. Nabi Isa sedang berdoa di taman. Saya lihat gambar itu, pray in the garden ya, dia pokoknya tulis, saya lihat itu, saya pikir Nabi Isa aja berdoa. Dia aja berdoa minta kepada siapa? Berarti dia minta kepada Tuhan. Dia tidak pernah nyuruh kita berdoa sama dia. Dia saja mencontohkan berdoa kepada Tuhan. Dia masuk Islam gara-gara itu. Sederhana, ya Allah kasih hidayah. Gara-gara lihat gambar jadi masuk Islam. Subhanallah. Hidayah di luar apa namanya? Di luar dugaan. Jadi orang dapat hidayah di luar dugaan. Ada cerita seorang masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara dia tukang cuci. Dia cuci mahasiswa muslim, mahasiswa non muslim. Setiap cuci mahasiswa non muslim bau pesing luar biasa. Yang muslim enggak bau. Ini kenapa ini? Ternyata agama ini perhatian terhadap apa? Kebersihan. Ini masuk Islam gara-gara pesing doang. Yang lucu lagi ada yang masuk Islam, seorang lelaki berzina punya pacar non muslim. Setiap habis berzina dia mandi. Kamu kenapa mandi? Emang saya bau? Enggak, memang agama kami ngajarin kalau habis junub harus mandi wajib. Dia mikir, ayo masuk Islam. Tapi jangan bilang kita zina sama orang biar masuk Islam, enggak ya. Enggak, cuma dia gara-gara ini ada syariat begitu. Jadi pengen tahu, oh ternyata kalau habis junub harus mandi wajib. Akhirnya masuk Islam. Jadi masuk Islam. Macam-macam orang apa masuk Islam. Tapi di sini Nabi Isa alaihissalam ya, dari seluruh nabi dari awal sampai akhir kata Allah ummatukum ummatan wahidah. Agama kalian adalah agama tauhid. Ya, di antara yang menyuruh kepada itu adalah Nabi Isa sendiri. Wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Tuhan kalian maka takwalah kepada aku. Para ulama mengatakan juga
ketika Allah menyebutkan Maryam dan putranya, ya, untuk membantah Nasara yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan atau ada juga menjadikan ibunya sebagai Tuhan. Mereka berdua hanyalah manusia, ya. Mereka juga diayomi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan tidak perlu diayomi, dia mengayomi dirinya sendiri. Ya, tapi mereka manusia sehingga mereka butuh kepada Tuhan. Mereka juga makan dan minum, makanya Zatul Qarar itu tempat yang ada makanan, ma'in, ada air minum sehingga mereka makan dan minum. Dan Tuhan tidak makan dan tidak minum. Kemudian juga sebagai bantahan kepada Yahudi, subhanallah Yahudi otak mereka kebalik. Allah menjadikan Maryam melahirkan tanpa suami, menunjukkan inilah mukjizat, mereka malah menuduh ini sebagai zina. Sehingga mereka mengatakan Nabi Isa anak zina. Jadi ayat ini Allah sebutkan Nabi Isa, Maryam Allah ayomi, Allah kasih makanan, kasih minuman. Ini bantahan kepada dua kelompok. Bahwa Nabi Isa sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Apa sama dengan Nabi Musa sebelumnya. Bahkan dia adalah setelah Nabi Musa. Sama-sama Bani Israel. Cuma dia punya keistimewaan, tapi dia makan dan minum sebagaimana nabi-nabi yang lainnya. Dan dia diayomi oleh Tuhan yang menciptakan mereka berdua. Maka tidak pantas untuk disembah. Karena Nabi Isa, dari Nabi Nuh sampai Nabi Isa semuanya menyuruh kepada tauhid. Setelah berfirman, "Fataqatta'u amrahum bainahum zubura." Kemudian mereka pengikut-pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok bangga dengan alirannya. Jadi ketika Nabi diutus maka muncul berkelompok-kelompok. Setiap Nabi diutus ada yang beriman dan yang tidak beriman. Yang tidak beriman berkelompok-kelompok, masing-masing bangga dengan keyakinannya. Padahal salah semua. Ya. Sudah salah bangga dengan kesalahannya. Ya. Ini yang terjadi. Seharusnya mereka bersatu di atas tauhid, namun ternyata mereka tercerai-berai dan mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam modelnya, ya. Tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tetap Yahudi, ada yang tetap Nasrani, ada yang tetap musyrik, ada yang tetap munafik, ada yang tetap majusi. Masing-masing bangga dengan keyakinannya. Yang musyrikin bangga, kami adalah keturunan Ibrahim, kami adalah pengurus Ka'bah, kami. Yahudi juga bangga, kami Nabi Musa, kami. Nasrani juga bangga, kami. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Kata Yahudi dan Nasara enggak ada apa-apanya. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Kata Nasrani, Yahudi enggak ada apa-apanya. Saling menjatuhkan. Majusi juga menjatuhkan mereka. Bangga dengan Persianya, bangga dengan kejayaan selama ini. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Bangga dengan keyakinan mereka masing-masing. Yahudi sangat bangga dengan keyakinannya. Bangga sebagai bangsa pilihan Yahudi. Nasara bangga dengan Isa disembah sebagai juru selamat, bangga luar biasa. Mengorbankan uang banyak untuk memperjuangkan kebanggaan mereka. Padahal mereka semua dalam kesesatan. Kata Allah, demikian orang musyrikin bangga dengan kesyirikannya. Fadharhum fi gomratihim hatta hin. Biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu, sampai ada waktunya. Gomrah, kata Tahir bin Asyur, gomrah itu maksudnya seorang diguyur air sampai airnya sudah mau menenggelamkan dia. Itu namanya asalnya gomrah. Itu seorang terlelap dengan air. Yaitu maksudnya biarkanlah mereka terombang-ambing dalam kesenangan, ya, dalam dunia. Ya. Tapi ada waktunya. Ya, tadi ada waktunya. Ya. Karena apa? Mereka ini susah didakwai karena mereka kaya, karena mereka punya harta banyak, karena mereka punya kedudukan yang tinggi. Biarin aja mereka santai atau senang-senang dengan dunia tersebut. Tapi ada waktunya. Hatta hin, sampai ada waktunya. Ayah sabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan itu menunjukkan bahwasanya kami nusari ulahum fil khairat, kami ingin kebaikan bagi mereka? Bal la yash'urun, sungguhnya mereka tidak sadar. Jadi jangan disangka bahwasanya kalau Allah kasih banyak harta, banyak anak, banyak kedudukan menunjukkan kalian benar. Bahwasanya Allah ingin kebaikan bagi kalian. Ternyata tidak. Ini namanya istidraj. Ini namanya istidraj.
Dan ayat-ayat seperti ini, ya, Ibnu Katsir menyebutkan banyak ayat bahwasanya kekayaan, kesenangan bukan berarti Allah membenarkan kalian. Karena dunia Allah berikan kepada orang beriman juga kepada orang tidak beriman. Ya, Allah berfirman misalnya, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Janganlah engkau takjub dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Mereka kaya. Sungguhnya Allah ingin mengazab mereka dengan harta dan anak-anak mereka. Ini contoh. Allah sebutkan juga dalam ayat yang lain, "Innama numli lahum liyazdadu itsma." Kami berikan mereka harta yang banyak agar dosa mereka semakin bertambah. Dosa mereka semakin bertambah, semakin kufur, semakin panjang umur semakin kufur. Kata Allah juga dalam ayat yang lain, "Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits." Biar aku urusin orang yang mendustakan Al-Qur'an. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami istidraj mereka tanpa mereka sadari. Wa umli lahum. Kami beri tunda kepada mereka, inna kaidi matin, sungguhnya tipuanku sangat hebat. Kata Allah juga tentang misalnya Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid, kaya raya. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku dengan orang yang aku ciptakan sendiri. Aku ciptakan dia sendirian. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Aku jadikan dia harta yang berkepanjangan. Ada yang mengatakan hartanya saking banyak, dari Taif sampai Mekah itu ada harta-hartanya Walid bin Mughirah. Kebun lagi, sebentar lagi kebunnya lagi, sebentar kebun lagi, hartanya berkepanjangan. Kemudian wabanina syuhuda, dan anak-anaknya yang hadir bersama dia. Dia kemana-mana anak laki-lakinya banyak. Bayangkan, coba antum jalan terus anaknya 20 laki-laki semua. Keren atau tidak? Keren. Anaknya hadir bersama dia. Jadi dia orang hebat, punya istri banyak, punya anak banyak. Wa mahattu lahu tamhida tsumma yatman azid kalla innahu kana li ayatina. Ini Allah sebut ternyata dia masuk neraka. Kata Allah juga, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shalihan." Tidaklah harta kalian, anak kalian mendekatkan kalian kepada kami kecuali yang beriman dan beramal saleh. Sama seperti ini, apakah mereka menyangka harta yang kami berikan, anak yang kami berikan, ya, berarti kami ingin kebaikan bagi mereka? Tidak. Balla yash'urun, tapi sebenarnya mereka tidak sadar. Ini semua istidraj. Ini semua apa? Istidraj. Subhanallah, ada ayat terlompat tadi ya. Ayat berapa? 21, 51. Iya benar. Ya ayyuhal rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah inni bima ta'maluna alim. Kita kembali kepada ayat ini setelah Allah sebutkan Nabi Isa alaihissalam dan ibunya. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah saleh. Sungguhnya kami tahu apa yang kalian kerjakan." Di sini untuk dalil bahwasanya para rasul makan, seluruh rasul makan dan minum, termasuk Nabi Isa juga makan dan minum, ya. Makanya orang-orang musyrikin protes, "Mali hadzal rasul yakul yakulu tamu yamshi fil aswaq." Ya, apa rasul macam itu? Ada rasul makan makanan dan jalan di pasar. Karena Nabi Muhammad makan dan juga kegiatan di pasar. Kata Allah, "Ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq." Tidak kami utus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, bukan cuma engkau aja. Semua rasul yang kami utus termasuk Nabi Isa, kecuali mereka makan makanan, mereka jalan di pasar. Di pasar cari nafkah atau di pasar dalam rangka berdakwah, mereka jalan. Jadi semua rasul makan dan minum. Menunjukkan mereka manusia, mereka bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak makan dan tidak minum. Karena namanya Tuhan gimana butuh kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua, mereka juga diperintahkan untuk makan yang halal. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, makanlah yang baik, yaitu yang halal. Ya, wa'malu shalih, dan beramal saleh. Dalil bahwasanya pengaruh makanan halal kepada amal saleh luar biasa, punya keterikatan luar biasa. Siapa yang berusaha makan halal, dia akan mudah beramal saleh. Karena kalau makan haram, maka hatinya akan ternoda dengan kotoran-kotoran sehingga membuat dia malas beramal saleh. Jadi kalau ingin semangat beramal saleh, berusaha untuk makan yang halal. Tidak usah spekulasi. Kalau ragu-ragu haram, tinggalin. Allah akan bukakan rezeki yang lain. Ya. Kalau tahu ini gimana nih, ada kayaknya syubhat, udah tinggalin aja. Tidak usah bilang coba kita ngobrol dulu. Ngobrol dulu jadi halal nanti. Jadi halal. Kalau ini syubhat, tinggalin aja, nanti ada cara yang lain. Kalau tidak, kita masuk yang haram, yang harusnya kita malas beramal saleh. Kalau uang panas itu nanti efeknya macam-macam. Semangat bermaksiat, semangat berzina. Lihat orang-orang uangnya uang panas. Apa kerjaan mereka? Maksiat, ya enggak?
Uang panas ya udah, dia juga suka kepanasan. Sini zina, sini khamar, main perempuan, habisin duit, buang sana, royal, glamor, beli barang yang enggak, branded, karena bandit, semua. Karena uangnya uang panas, uang panas. Akan mempengaruhi. Sini Allah kaitkan, ya ayyuhal rusulu kulu minat thayyibat, makan yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramal saleh. Ini juga isyarat bahwasanya kalau makanan haram, amal soleh tidak diterima. Seperti dalam hadis yang dalam Arba'in Nawawiyah. Ketika ada seorang berdoa, kata Rasulullah SAW, wa ma'kuluhu haram, wa masyruhu haram, wa gudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Ya, dia makannya haram, minumnya haram, wa malbasu, pakaiannya haram. Ya. Makannya dari hasil haram, minum dari hasil haram, pakaiannya, dompetnya, tasnya, mobilnya, sandang yang dia sandang semuanya dari hasil haram. Kemudian dia berdoa, gimana mau dikabulkan? Maka ini dalil bahwasanya kalau dari hasil yang haram, ibadah tidak diterima. Makanya disebutkan kalau ada orang berhaji tapi dari hasil yang haram, ya, maka hajinya tidak diterima. Meskipun sah tapi tidak ada pahalanya. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau ada orang naik onta, kemudian dia pakai hasil haram. Naik onta dia ke Mina, dia ke Arafah, kemudian dia Muzdalifah, yang haji ontanya bukan dia. Karena dari hasil yang haram. Gimana haji menzolimi orang? Coba, bagaimana haji menzolimi orang? Jangan haji zolimi orang. Makanya hati-hati kalau antum haji yang tahu-tahu ada, ini sudah terjadi lama tapi sekarang baru kita bicarakan. Tiba-tiba mau percepatan enggak? Ya, percepatan ini repot. Percepatan suruh bayar sekian. Nah, ini biasanya permainan travel, kerjasama dengan orang yang diajak kerjasama. Ada orang, harusnya kalau orang nggak bisa ini nomor bawah yang naik kan, otomatis. Tapi ditahan nomor ini, ditawarkan kepada yang mau. Harusnya jatuh orang yang naik, enggak. Ini ditahan, ganti orang dengan berbagai macam proses seakan-akan resmi. Yang penting bayar berapa ribu dolar. Ini zalim atau tidak? Zalim. Ini sudah terjadi lama. Kemudian yang masif kemarin adalah visa korupsi. Nah, ini lebih parah lagi. 8.000 jatah orang miskin diambil sama orang-orang kaya. Kemudian 8.000 tadi tidak jadi hajian, bayangkan. Mungkin di antara mereka ada yang sudah meninggal. Gimana nanti hari kiamat? 8.000 tidak jadi hajian. Ini zalim pertama. Zalim kedua, kasih uang riswah kepada sebagian orang. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang disogok di neraka jahanam, terlaknat. Ngeri. Kata Nabi SAW, hadiyatul ummal gulul, pembelian gratifikasi kepada pegawai negeri adalah gulul. Gulul itu adalah dosa besar. Kemudian berikutnya, zalim juga kepada jemaah haji yang di plus yang sudah ngantri selama 8 tahun. Ini kejadian saya juga ikut haji waktu itu. Tahun 2024. Kemudian orang datang semua di tenda. Akhirnya orang sudah ngantri 8 tahun tidak dapat tempat di tenda. Kenapa? Over kapasitas. Kenapa? Karena banyak haji baru nih muncul. Ngeri. Itu bayangkan orang sudah ngantri 8 tahun sampai di situ dia nggak dapat tempat tidur. Gara-gara ente-ente ini yang datang tiba-tiba. Maksudnya apa kita mau haji seperti itu? Menzalimi orang. Parah sebenarnya. Maksudnya kasihan, jangan terulang lagi. Jangan terulang lagi. Tapi kita kembali ke sini bahwasanya kalau seorang makan haram maka amalnya khawatir tidak diterima, tidak dikatakan amal soleh. Makanya ada keterkaitan kuat antara makanan halal dengan amal soleh. Dan ada keterkaitan kuat antara makanan halal dengan hati yang baik. Di antara dalil bahwasanya keterkaitan kuat antara makan halal dengan hati yang baik adalah hadis tentang innal halala bayyin wa innal bainahuma umurun mustabihat. Sungguhnya yang haram jelas, kemudian yang halal jelas, di antaranya perkara yang syubhat. Setelah itu di akhir hadis kata Rasulullah SAW, sungguhnya dalam hati ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, yang lain juga baik. Setelah Rasulullah jelaskan tentang syubhat dan haram. Sebenarnya mengambil faedah ini dalil bahwasanya hasil yang halal punya pengaruh dengan kebaikan hati. Kalau makan halal hati menjadi baik. Kalau hati baik mudah untuk ibadah.
mudah untuk ibadah. Tapi kalau makan syubhat haram, hati jadi buruk. Kalau buruk, susah untuk ibadah. Kalaupun ibadah, tidak diterima kalau makan haram. Maka seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Inni bima ta'maluna alim." Sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini adalah perkara yang sangat urgent bagi setiap mukmin, setiap beramal dia tahu, Allah tahu. Ya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Fa innallaha bihi alim. Allah innallaha bima ta'maluna basir. Ayat banyak. Apa yang kau lakukan, Allah tahu. Apa yang kau sedekahkan, Allah tahu. Allah Maha melihat apa yang kau lakukan. Jadi kalau Allah sudah tahu, selesai. Kita enggak butuh pengakuan manusia. Yang penting Allah sudah lihat. Kita enggak perlu posting, kita enggak perlu publish, Allah sudah tahu. Ini mengajarkan kita untuk ikhlas. Kalau kau makan yang haram, ingat Allah tahu. Kalau makan haram berhenti, Allah tahu kau sedang makan yang haram. Ada tawaran haram, berhenti. Syubhat tinggalkan, Allah tahu. Karena hawa nafsu ini terkadang tidak bisa kita kontrol. Kita tahu syubhat, kita ngobrol gimana jadi halal akhirnya. Untungnya berapa sih? Ya cuma sedikit, haram. Untungnya berapa? 10 miliar. Waduh, coba kita pikir dulu. Jadi halal nanti. Manusia lemah ya, lemah. Boleh menjanjikan untung sampai puluhan miliar. Jadi halal. Waliyadzubillah. Tapi demikian saja apa yang saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ya. Kaum Fir'aun ada. Kaum Fir'aun ada yang beriman. Di antaranya adalah yang menyembunyikan imannya. Ya. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Berkata seorang lelaki dari keluarga Fir'aun yang dia menyembunyikan imannya. Allah ceritakan kisah dalam surat Ghafir yang dia nasihati Fir'aun. Dia ajak berfikir tapi dia enggak berani menunjukkan imannya. Yang di antaranya dia berkata, wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Wahai kaumku, ikutilah aku arahkan kalian. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. Ketahuilah kehidupan ini hanyalah sementara. Wa innal akhirati hidarul qarar. Akhirat adalah tempat tinggal yang sungguhnya. Itu nasihat orang yang menyembunyikan imannya. Itu suku Egypt yang beriman. Di antara suku Egypt yang beriman adalah istrinya Fir'aun. Ya, itu siapa namanya? Asia bintu Muzahim. Tapi yang lainnya Allah alam, itu yang kita tahu. Ya, mungkin ada juga ya, Allah alam. Ya. Silakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jika Nabi Harun alaihissalam ialah Rasul, apakah Allah Ta'ala berfirman langsung juga kepada Nabi Harun? Dan Nabi Harun itu apakah dia mempunyai mukjizat juga yang Allah berikan? Terus wallahu alam, saya enggak tahu. Tapi yang jelas dia seorang apa? Rasul. Nisbat orang ya, apa penyebab Nabi Musa alaihissalam nggak bisa ngomong? Ada cerita bahwasanya Nabi Musa, tapi kisahnya dhaif. Jadi ketika kan Allah mengatakan wa alqaitu alaika mahabbatan minni, kami melemparkan rasa cinta kepada engkau. Jadi semua orang lihat Musa pasti cinta. Firaun yang kurang ajar pun lihat Musa suka. Padahal tadinya dia mau bunuh. Ini Bani Israel, bunuh masih kecil. Kata istrinya jangan. La taqtuluhu, jangan kau bunuh anak ini. Asa ayyam fa'ana au natakhidahu walada. Ya, bisa jadi bermanfaat atau kita jadikan dia anak kami, anak kita. Akhirnya Firaun enggak jadi bunuh. Kali itu Firaun nurut sama istrinya. Akhirnya Firaun disebutkan, saya ketemu dengan sejarawan Mesir dan semua sumber cerita Mesir kembali kepada seorang Yunani yang menulis di abad-abad, karena Faraina atau dinasti Egypt hancur di tangan The Great Alexander, yaitu Alexander Agung, dan dia Yunani sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Maka kemudian dia datang menguasai Mesir. Setelah itu dia pergi, dia diberikan kepada panglimanya atau salah seorang pasukannya Ptolemeus, maka jadilah dinasti Ptolemeus. Nah, orang-orang Ptolemeus ini, dinasti Ptolemeus menulis sejarah tentang apa? Tentang Faraina, tentang suku Egypt. Sehingga sumber sejarah kembali kepada orang-orang Ptolemeus. Di antara mereka ada yang menulis bahwasanya Ramses ini punya istri banyak. Di antaranya yang tidak punya anak, Asia bintu Muzahim. Kemudian ketika datang Musa dia ingin bunuh, Asia bilang jangan, supaya kita jadi anak angkat. Akhirnya Firaun senang sama Musa. Disebutkan Firaun gendong-gendong Musa. Tahu-tahu Musa lagi digendong, dia tarik jenggot Firaun. Ini dalam jadi Firaun berjenggot.
Dia marah. Kata dia sama istrinya, lihat nih, ini anak masih kecil udah nyelakain saya. Dia tarik jenggot saya. Kata Asia, coba lihat dulu, coba aku kasih korma sama jamrah. Korma sama tamrah wa jamrah. Jamrah itu bara api. Dia pilih mana? Kasih. Ternyata Musa milih jamrah ketika dia makan luka. Luka ini sehingga dia susah ngomong sejak itu. Tetapi ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Karena Nabi tidak punya aib, cuma dia tidak pandai ngomong seperti Harun. Makanya Nabi Musa alaihissalam berdoa, wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah hilangkan kekakuan dalam diriku, dalam lisanku agar aku yafqahu qauli, agar mereka bisa paham. Dan ketika Musa datang diejek sama Firaun. Ya. Kata Musa, mana ada Firaun fi qaumihi, ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun a ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Kata dia, wahai anak buahku, bukankah kerajaan Mesir milikku dan sungai-sungai yang mengalir di bawahku? Tidakkah kalian lihat? Saya lebih baik ataukah si Musa ini yang terhina dan hampir-hampir tidak bisa bicara dengan baik. Jadi Nabi Musa tidak pandai berbicara, tapi Allah jadikan dia seorang apa? Rasul, seorang. Tapi adapun dia gagap itu enggak ada hadis yang sahih. Ada orang memang dia pendiam, tidak pandai mengungkapkan. Ada tuh, tapi tidak berarti dia lisannya apa? Terluka. Tetapi setelah dia berdoa kepada Allah, dia bilang, ya Allah kirimkan Harun nemani saya. Huwa afsahu minni lisana. Harun lebih pandai ngomong dari, karena Nabi Musa kenal itu kakaknya, lebih pandai ngomong, lebih pandai mengungkapkan, mengutarakan. Akhirnya mereka jalan berdua. Ketika sampai depan Firaun yang ngomong siapa? Musa atau Harun? Musa ternyata. Jadi tadinya enggak pede sampai depannya dia, Harun malah diam nonton. Musa yang ngomong, debat semua Musa. Musa debat. Jadi mungkin dia tadinya tidak pandai ngomong, tapi Allah kabulkan sehingga dia pandai ngomong. Adapun dibilang mulutnya terluka, dan itu hadis agak aneh. Bagaimana anak kemudian kalau ada api kan dia sudah dari jauh kepanasan. Bagaimana kemudian dia pilih dia makan kan agak susah kita membayangkan. Jadi hadis itu hadis yang dhaif. Allah alam bisawab. Terakhir, Ustaz. Hah? Terakhir. Apa terakhir? Nisbat Yahudi ini sejak kapan, Ustaz? Yahudi setelah kerusakan, itu di zaman ketika terjadi Inqisam, mereka terpecah, satu bikin kerajaan Israel, satu kerajaan Yahuda. Yahuda salah satu anak dari dari anaknya Yakub. Namanya Yahuda, kemudian dipelesetkan jadi bahasa Arab jadi apa? Yahudi. Jadi yang terlaknat itu Bani Israel atau Yahudi, Ustaz? Apa? Yang terlaknat itu Bani Israel apa Yahudi? Ya Bani Israel yang kurang ajar. Terlaknat. Jadi Bani Israel yang kurang ajar itu Yahudi? Ya sudah, kalau jadi Yahudi itu belakangan, nama belakangan. Setelah terjadi itu kemudian semua di zaman Nabi sudah disebahkan kepada Yahudi. Ya mereka itu Bani Israel juga. Bagaimana cara kita kuat dan bersabar menghadapi ujian-ujian masalah keuangan? Rezeki kami sedang dalam masalah. Bagaimana caranya supaya kita bersyukur dalam segala hal? Ya masih makan, masih gemuk, alhamdulillah ya. Lihat aja orang Palestina sudah kita bersyukur dah. Lihat orang Palestina kita bersyukur dah. Kita ini ujian sesusah-susahnya kita masih bisa makan. Kalau memang antum nggak ada duit, minta zakat. Antum berhak minta zakat. Kalau nggak bisa makan, kita datang zakat. Saya nggak bisa makan, minta zakat. Datang ke Basnas kemana, nas itu minta zakat. Saya ini termasuk nggak punya duit, minta zakat. Masih bisa. Tapi kalau di Palestina minta zakat kemana? Minta kemana? Nggak ada. Berdoa, bersabar, berdoa, sholat malam, Allah minta rezeki. Kapan sholat duha yang paling afdal? Sholat duha hina turmadul fisal, ketika anak unta kepanasan sekitar jam 10 atau setengah 11. Tapi fasuk duha sejak waktu syuruk, yaitu seperempat jam setelah terbit matahari. Itu waktu awal start duha. Akhir waktu duha 7 menit sebelum azan zuhur. 7 menit sebelum zuhur selesai, tidak boleh duha lagi. Di antara waktu duha yang paling afdal sekitar jam 10 setengah 11.